balik lagi, dan kali ini kita mainnya beda. Nggak ada drama menye-menye, yang ada cuma hitungan dingin dan strategi maut. Kita bakal bongkar gimana cara bertahan hidup di reruntuhan pas nyawa jadi taruhannya. Kalian pasti ngebayangin Dung Eon sempit yang bau dan pengap, kan? Pas mereka masuk, semuanya kaku. Di depan mata mereka ada langit asli yang luas, lengkap sama awan yang gerak. Fisikanya nggak masuk akal, udara kerasa hidup, bunga goyang kena angin, tapi aslinya? Semua cuma ilusi magis tingkat dewa. Toka langsung sadar, mereka nggak lagi di gua, tapi di dalam reaktor energi raksasa yang ditenagai akar pohon terkutuk. Di sebuah teras yang nempel di kulit pohon itu, muncul dia. Erika Anna Orbael. Kulit coklat, mata ungu dingin, dan tongkat penuh simbol aneh. Di dunia ini, dia dijuluki penyihir tabu. Orang buangan yang kecerdasannya bikin para dewa pun ketakutan. Erika nggak pakai basa-basi. Dia mancing tamunya pakai bahasa kuno. Seras coba ngejawab, tapi Erika ngehantam tongkatnya ke tanah, bikin Seras diam seketika kayak lalat yang diusir. Erika nggak butuh penjelasan, dia bisa ngelihat isi jiwa mereka. Dia bukan musuh yang siap perang, tapi juga bukan tuan rumah yang ramah. Bagi dia, Toka dan timnya cuma pion unik yang nyasar ke wilayahnya. Erika nikmatin superioritasnya, masih tahu kalau di sini, dialah yang bikin aturan. Buat gambaran, saat itu juga benua lagi hancur lebur. Kota Argyll di kerajaan Magnar jatuh. Kemarin masih jadi benteng, sekarang jadi kuburan berasap. Marknock, ksatria tua itu, gemeteran melihat pasukan Kaisar Iblis membantai kotanya. Tapi yang lebih parah dari kekalahan adalah senjata musuh, miasma sang tiran, napas kutukan yang resap kekuatan dan bikin tiap sihir jadi beban energi yang nyiksa. Pas makhluk yang gak seharusnya ada turun dari langit. Iblis hitam 6 meter berkepala kambing bernama Dracula, pertahanan mereka langsung ambyar. Argyll dan Simbaparata sama tanah. Dan sekarang, di Istana Alona, sang dewi ngasih perintah, pahlawan dari dunia lain harus turun tangan. Perang Magnar resmi dimulai. Tapi balik lagi ke sarang penyihir tabu, tempat negosiasi berubah jadi interogasi. Erika nanya sinis, apa Toka yang bikin kekacauan sampai dia kebangun? Pas tahu jawabannya, iya, dia syok berat. Soalnya, kelompok ini berhasil nyebrangin zona iblis emas tanpa kehilangan satu orang pun. Di momen itu, Toka main nekat. Dia ngaku kalau dia pahlawan dari dunia lain. Buat si penyihir, itu bukan kejutan, dia malah ngejelasin gimana caranya mereka bisa selamat di tempat yang biasanya bikin orang lain membusuk. Tapi percikan aslinya muncul pas Toka nanya kenapa Erika nggak nganggap mereka musuh. Topeng Erika retak. Marahnya meledak. Buat dia, Dewi Alion bukan dewa, tapi sosok yang ngasih cap tabu ke dia dan ngebuang dia dari peradaban. Akhirnya ketahuan, mereka bukan cuma nemu sumber ilmu, tapi sekutu dalam penderitaan. Mereka punya musuh yang sama. Kesepakatan mulai terbentuk. Erika itu pragmatis. Dia langsung sadar Toka make Eve dan Lis sebagai kunci buat narik simpatinya. Bukannya ngusir, Erika malah ngerasa ini seru. Dia kenal orang tua Eve dari suku Velos, dan itu jadi kartu as. Pas Eve ngeritain nasibnya, topeng es Erika bener-bener luruh. Dia benci dunia ini dan percaya kebodohan manusia itu abadi, tapi dia nggak bisa masa bodoh melihat tragedi sepedih itu. Hasil babak pertama, sang penyihir setuju ngelindungin Eve dan Lis. Toka resmi dapat markas di zona iblis emas. Setelah pindah ke ruang tamu penuh barang antik, mereka disuguhi makanan. Erika ngaku kalau dia mantau dunia pakai teknik familiar, kuno dan nunjukin ketertarikan profesional ke Sly. Dia ngehujat habis-habisan orang-orang yang bikin kondisi Lis jadi mengenaskan, yang bikin kepercayaan Toka ke dia makin kuat. Pas mereka berdua aja di kamar tamu, topengnya bener-bener lepas. Erika yang capek kesepian, merombak.
Penampilannya jadi lebih dewasa. Toka ngajak jujur, tanpa bohong sedikit pun. Pas dia cerita gimana dia dibuang ke reruntuhan pemusnahan dan membantai pemakan jiwa, si penyihir sampai ternganga. Toka bukan cuma keluar dari neraka, dia ngehancurin monster itu. Itu bikin dia naik level jadi sosok yang sanggup nantang dewa. Game pun dimulai, dan sejujurnya, Erika udah tahu dia masuk ke medan perang yang kayak gimana. Obrolan sama Erika jadi laporan strategis yang rapihin semua bidak catur. Terungkaplah, monster-monster itu bukan makhluk alami, tapi mutasi ciptaan Dewi Fisis lewat kanibalisme. Fisis sendiri yang ngumpanin pengikut setianya ke makhluk-makhluk itu buat bikin senjata ideal. Pemakan jiwa yang Toka hancurin itu ternyata satu-satunya eksperimen Fisis yang sukses. Toka nggak sadar dia baru aja ngehancurin aset paling berharga milik sang dewi. Erika benar, Fisis itu nggak maha kuasa. Dia cuma penipu ulung yang ketakutan kalau metode busuknya ketahuan. Erika nerima Toka sebagai setara karena ngelihat Toka adalah ahli strategi yang punya dendam sama. Dewi itu ngelakuin kesalahan fatal. Dia ngebuang Toka kayak sampah, tapi malah nyiptain algojonya sendiri. Sekarang Toka punya segalanya, markas, sekutu yang tahu semua borok Alion, dan kepastian kalau sang dewi itu bisa dikalahkan. Pas Erika lagi nyiapin makan malam, Toka sama Sra sadar kalau mereka udah masuk fase persiapan perang total. Makan malam pun jadi momen tenang setelah berhari-hari tegang. Toka bahkan make inventaris magisnya buat bikin dessert dadakan. Pas balik ke kamar, mereka sadar ini cuma soal logistik dan istirahat. Malam itu ditutup sama ritual mandi di mata air alami yang ngebilas semua kotoran perjalanan. Dalam sunyi kamar di bawah sinar rembulan, obrolan mereka berubah jadi personal. Seras, yang hidupnya dulu dikhianati, nemu pelabuhan terakhir di Toka. Di mana rajaku berada, di situ rumahku. Toka pun kebuka buah pertama kalinya, ngaku kalau Seras bener-bener spesial buat dia. Pas. Sendirian, Toka sadar kesetiaannya bukan lagi soal hitungan dingin. Sekarang ada sesuatu yang harus dia lindungi, dan itu yang bikin dia jadi ancaman paling mematikan buat musuhnya. Sementara Toka bangun aliansi di zona emas, seluruh benua udah terjun ke perang total. Ini dia adaptasi naskah YouTube yang udah disesuaikan biar makin nendang, emosional, dan pastinya bikin audiens kalian betah sampai akhir. Sogo Ayaka mulai sadar, dia cuma aktris di perang yang bukan miliknya. Banewolf akhirnya buka kartu. Fisis cuma nganggep para pahlawan itu tumbal yang bakal dibuang pas mereka berhasil ngalahin Kaisar. Rencananya, Civit Gartland, si manusia terkuat, adalah algojo mereka. Tapi karena Civit keburu mampus di tangan Ashinto, rencana sang dewi berantakan. Sekarang, dia terpaksa harus manis-manis sama orang yang pengen dia daur ulang. Ironisnya, Ashinto itu kelompoknya Toka, dan Fisis yang sibuk main drama kelas atas nggak sadar kalau dia lagi kalah langkah. Sementara ancaman asli, Grand Emperador Demonio, mulai main pakai aturan mainnya sendiri. Di tempat persembunyian penyihir tabu, waktu jadi komoditas paling mahal. Toka mulai ngeracik persenjataannya, make komponen dari cara de Charne buat ngebos Pigimaru. Ini bukan cuma crafting, ini sindiran tingkat dewa, make ciptaan sang dewi buat ngancurin dia sendiri. Erika juga ngasih kejutan, dia ngasih gelang perak ke Eve yang bikin dia bisa berubah jadi wujud manusia. Ini ngerubah total peta kekuatan. Eve jadi sekutu yang makin fleksibel. Plus, cara Erika ngebahas masa lalu sama cadangan mananya Toka bikin curiga kalau si penyihir ini ngelihat jauh lebih dalam dari apa yang dia omongin. Dan pas mereka ngerasa bisa tarik napas, Erika ngebuka rahasia jantung dari markasnya. Dia nunjukin ilustrasi di ensiklopedia seni terlarang. Tempat ini bukan cuma rumah, tapi gudang harta karun yang dikumpulin golem selama puluhan tahun. Habis itu kita masuk ke laboratorium, surga teknologi tersembunyi di kedalaman bumi, di mana
Deretan botol dan fragmen monster nunjukin sisi perfeksionis gila sang pemilik. Erika, yang cuma pakai pakaian minimalis gara-gara suhu panas buat stabilin bahan, langsung ngasih komponen langka tanpa babe ibu. Hasilnya, gila. Di ruang tes, Piggy Maru ngelakuin evolusi yang saya sebut gigantifikasi. Bukan cuma ukuran, tapi kepadatan tubuhnya ningkat drastis. Bikin Slimes saya jadi senjata paling OP di gudang senjata saya. Pas balik ke teras, hawanya mendadak tegang. Erika, sambil melus pinggiran gelas peraknya, nanya, apa yang bakal lo lakuin kalau lo nggak dapet rahasia kutukan terlarang dari gue? Jawaban saya singkat, gue bakal cari cara lain buat membantai Dewi Badut itu. 2 hari kemudian, berita buruk datang. Kaisar Iblis mulai ofensif total. Visis, sang dalang, lagi-lagi mainin bidak-bidaknya, adu domba Bakwo sama Neya biar mereka berdua saling bantai demi pengakuan sang dewi. Seras, yang masih percaya sama putrinya, hancur lebur melihat kenyataan ini. Kesetiaannya dibuang, dan sekarang Putri Caktia jadi satu-satunya harapan dia. Pas saya nemuin dia nangis, kita sepakat, manfaatin kekacauan perang, nyamar jadi tentara bayaran, dan tembus garis depan biar dia bisa ngucapin selamat tinggal. Toka Mimori, yang dingin dan penuh perhitungan, melihat ini bukan cuma buat bantu sang satria, tapi buat ngasih hantaman telak rencana sang dewi. Erika nggak nahan kita. Meski skeptisnya kelihatan jelas, zona utara iblis itu tempat di mana cuma pembunuh terbaik yang bisa selamat. Dia ngasih kereta magis hitam dengan energi sisa yang bisa ngaburin persepsi monster, plus ragam dari benang laba-laba singa hitam. Di matanya yang biasanya dingin, tiba-tiba ada kilatan antusiasme. Pagi itu disambut hutan suram. Sly, dengan luka yang udah nutup, narik kereta nembus semak belantara, sementara Eve, dalam wujud manusia macan tutulnya. Jaga posisi. Kita udah bawa asuransi kita, batu teleportasi, sama kunci tanah jauh yang dikasih Erika. Di tengah jalan, energi magis. Kereta mulai habis. Pas sihir penyamarannya hilang, lereng di depan kita meledak. Monster dengan mata emas cair meblok jalan. Seras mangkat busur silangnya, Eve nyiapin rantai, dan saya, dengan amarah dingin yang biasa, saya perintahin Sly buat jangan ngerem dikit pun. Zona utara bakal jadi ujian neraka kita, tapi kita kesini bukan buat kabur, kita kesini buat buka jalan menuju pemalasan dendam. Pagi itu bukan dimulai sama matahari, tapi sama jeritan gak manusiawi yang ngeguncang pondasi kastil putih anti-iblis. Awalnya saya pikir itu gema perang, tapi tanah getar seolah dunia mau belah. Pas sampai di tembok, pemandangannya bikin kaku, pertahanan kastil hancur kayak kertas. Lewat celah itu, makhluk merangkap masuk, humanoid raksasa bentuk capung, jari-jarinya yang mirip kait membantai belasan prajurit dalam sekejap. Agito Angun, tetua dari 4 orang suci, langsung bereaksi. Kekacauan meledak. Oyamada, yang mabuk sama kekuatannya sendiri, nerjang ke tengah pertempuran, meremukin monster pakai tangan kosong. Abis gerak tenang kayak es, matahin leher musuh satu persatu, sementara Yasu, yang diselimuti api hitam, membakar segalanya sambil ngoceh soal betapa lemahnya musuh dia. Saya juga nggak diam. Pakai kemampuan saya, tombak saya manjang jadi tombak alabarda, nyapu 5 monster sekali ayun. Banewov nutup celah kita. Pedang dia bikin musuh jadi daging cincang. Kelihatannya kita menang, tapi tiba-tiba langit jadi gelap. Naga hitam, kebanggaan Bakwos, dateng. Bacchus terbang di baris depan, tapi kemenangannya nggak lama. Dari celah yang hancur, muncul sesuatu yang mengerikan, bola hitam raksasa yang diselimuti tubuh-tubuh manusia yang memelintir. Benda itu, kayak lagi main-main, nangkep naga Bacchus dan membelah 2. Saya ngelihat si pejuang sombong itu coba kabur sebelum kepalanya lenyap dicaplok sama salah satu tubuh di bola itu. Di belakangnya, seekor singa berwajah manusia lompat ke tembok,
wajahnya bener-bener distorsi horor abadi. Banewolf pucet, gue harap ramalan itu cuma bohong. Ternyata mereka beneran dateng. Wajah manusia. Banewolf, mentor saya, berubah jadi draconid raksasa dan nerjang si singa sambil ngeraung, cabut kalian. Kita lari sementara gunung-gunung di belakang kita ambruk. Banewolf dikepung, 3 monster nerjang dia dengan berat badan mereka, dan saya ngelihat rahang singa itu nancep di lengan si draconid. Detik itu juga, langit belah dan raksasa dengan banyak anggota tubuh jatuh ke arah kita. Itu wajah manusia keempat. Kita kejebak. Sementara itu, di pinggir sungai, Einzweigzeet, orang kedua setelah Kaisar Iblis, melihat kastil yang kebakar. Dia nancepin cakar ke dadanya sendiri sampai darah muncrat. Sinyal panen udah dimulai. Pas Brown Angun keluar dari debu, saya sempat lega, tapi seutas benang berkilau di bawah sinar matahari ngebelah kepalanya jadi 2. Musang benang ngambil alih tubuhnya. Saya udah siap, tapi langit mendadak gelap lagi sama api hitam. Itu Yasu. Sampah, desis dia sambil ngebakar makhluk itu. Tapi pas benang itu motong jari-jarinya, ketenangannya langsung hilang. Dia kabur, ninggalin kita semua. Teriakannya soal jari kelingkingnya yang putus dan tuntutan buat diobatin kedengeran menjijikan. Dia lebih milih nyelamatin nyawanya sendiri, ninggalin kita ngadepin lautan monster. Saya tinggal sendiri sama grup saya, yang udah saya janjiin buat dilindungin. Kalau pejuang selevel Banewolf sama Agito aja diambang kematian, dan para elit malah milih berkhianat, itu artinya kita nggak punya pahlawan lagi. Cuma tinggal kita, kelompok peringkat B. Saya pegang tombak saya lebih kencang. Napas saya stabil. Kalau nggak ada yang mau bantu, kita sendiri yang bakal jadi kekuatan buat buka jalan. Tetap bareng-bareng. Suara saya kedengeran lebih mantap dari yang saya duga. Kita nggak bakal nunggu diselamatin. Kita bakal dobrak jalan kita sendiri. Kita balik pulang. Dan kalau buat itu gue harus ancurin tiap monster di hutan ini, bakal gue lakuin. Gimana menurut kalian? Lanjut ke analisis berikutnya. Klik like dan tulis di kolom komentar momen mana yang pengen saya bedah abis. Semua keputusan di tangan kalian. Jangan lupa cek playlistnya. Di sana ada analisis lengkap Tensura, Tsukimichi, sampai Eminence in Shadow. Subscribe ya, biar nggak ketinggalan.